sebetulnya yang dimaksudkan dengan ilmu itu apa? Bahasa Indonesia sekali lagi tidak mempunyai huruf dan tidak mempunyai isi. Bakso, bakwan, bakmi, bakpao, itu dari ini. Nah, konon bak itu singkatan dari babi. Jadi kalau bakso sop babi. Kalau bakpao kue babi gitu. Jangan sampai orang misalnya, wah kamu tuh ngomongnya nggak ilmiah. Tapi ilmiah sendiri nggak tahu ilmiah itu apa gitu. Ilmu ya, suku Jawa itu mengenal namanya ngelmu gitu ya. Kemudian diperpanjang menjadi apa? Keroto Boso itu angel ketemu. Tapi nggak ada ujungnya. Contohnya lagi, misalnya ada orang sakit. Wah ini nganu digawa nggone dibawa ke orang pintar. Nah, orang pintarnya orang Jawa kan dukun. Nah, kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Peta, percaya itu di ujung fakta. Peta Islam masih melanjutkan yang kemarin bersama Ustadz Adib Susila Siraj, yaitu membahas istilah bahasa. Kemarin adalah awal mula bahasa. Maka langsung saja mari kita lanjutkan yang kemarin itu. Langsung saja kepada Pak Adib. Ayo, Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau melanjutkan pembahasan bahasa yang kemarin Pak Adib, yaitu kemarin sudah mengenai konten dan isi masalah huruf. Ya. Mungkin kali ini apa yang kira-kira mau disampaikan? Ya, melanjutkan dari kemarin bahwa masalah bahasa ini adalah masalah yang sangat penting karena di situ menyangkut masalah alam pikiran manusia. Oleh karena itu, bagaimana pengaruh dari bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Arab, ke dalam bahasa Indonesia. Ini yang akan kita bicarakan. Jadi tema pada hari ini adalah pengaruh bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, silahkan, monggo langsung saja Pak Adib. Ya, terima kasih. Jadi melanjutkan dengan kemarin bahwa bahasa Indonesia itu ya tidak mempunyai modal huruf sendiri. Jadi tidak punya modal huruf sehingga bahasa Indonesia meminjam dari bangsa lain, yaitu bangsa Latin. Makanya kita namakan dia huruf Latin. Huruf Latin, bukan huruf Indonesia. Nah, tetapi kemudian pengaruh itu kemudian masuk di dalam bahasa Indonesia, diakui melalui Sumpah Pemuda, ya, menjadi seolah-olah ya itu bahasa Indonesia itu seperti itu. Ada huruf-huruf bahasa Indonesia. Berarti itu kesepakatan ya, meminjam ya, dari meminjam. dari sebetulnya agak kalau meminjam itu kan biasanya misalnya ada orang yang punya, Mas Ain punya sesuatu, punya HP. Kalau saya mau pinjam kan saya nembung ya. Kalau kemudian saya tidak nembung tapi saya ambil HP-nya, ya dengan namanya apa itu? Nah, bangsa Indonesia itu pernah nggak secara kesepakatan minta izin nembung minta izin kepada bangsa Latin mau dipakai hurufnya gitu. Ya, tapi itu saya kira masalah lain lah, itu sudah biasa lah dalam bahasa Indonesia, sehingga nggak perlu kita permasalahkan lagi. Sekarang selain karena pengaruh bahasa Latin yang kita pinjam hurufnya itu kita pakai menjadi bahasa Indonesia, ada bahasa lain, yaitu bahasa Arab yang juga pengaruhnya sangat besar. Di sini kami juga membawa bukti-bukti bahwa dulunya itu bahasa Arab Indonesia itu sudah menjadi pelajaran di dalam di sini sekolah SMA, SGA dan sekolah lanjutan lah setelah SD. Dan ini penerbitnya bahkan Gajah Mada ya. Jadi ini dulu menjadi mata pelajaran yang umum. Gitu. Tapi sekarang udah hilang, sekarang punah ya. Itu. Jadi sebetulnya pengaruh bahasa Arab
ke dalam bahasa Indonesia itu sangat sangat kuat, yaitu dengan lahirnya Arab Indonesia. Arab Indonesia. Nah, sejarahnya ke belakang lagi sebetulnya Arab Melayu menjadi Arab Indonesia, kemudian juga ada Arab Jawi, Arab Jawa. Kalau di sini Arab Jawa, kalau di sini Jawen. Jawain. Berarti hurufnya itu memang minjem huruf Arab. Tapi dimodifikasi. Sehingga menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa tadi. Iya. Tapi yang meminjam huruf Arab. Yang dimodifikasi. Iya. Iya. Yang satu itu ucapannya itu Jawa, yang satu itu ucapannya bahasa Indonesia. Nah, kenapa dimodifikasi? Karena bahasa Arab itu kalau murni tidak ada misalnya huruf P, huruf G. Lantas kaitannya pengaruhnya gimana, Pak Adip? Pengaruhnya yang paling pengaruhnya itu nanti akan kita telusuri, terutama dari istilah-istilah yang sangat pokok atau kunci. Misalnya istilah ilmu, istilah iman, istilah Islam. Dulu bangsa Indonesia nggak kenal itu. Coba diurai sedikit saja, Pak Adip. Masalah ilmu atau iman atau apa? Misalnya salah satu contohnya bisa kita kutip, ada hadis yang menyatakan al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Itu terkait antara ilmu, Islam dan iman. Nah, ini sangat penting sekali. Ilmu, iman dan Islam. Al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Nah, nanti pada pertemuan pembicaraan selanjutnya akan kita kupas itu secara terperinci. Karena kalau itu bisa kita kupas dengan mendalam, dengan benar, maka kita akan tahu sebetulnya yang dimaksudkan dengan ilmu itu apa. Karena bahasa Indonesia sekali lagi tidak mempunyai huruf dan tidak mempunyai isi. Hurufnya kemudian ngambil dari bangsa Latin, tapi isinya itu kalau ilmu itu ambil dari Arab. Latin nggak mengenal. Kalau masalah ilmu ini, Pak Adip, masalah pengaruh, tapi yang bisa membuat kesalahpahaman, yang bisa ada nggak contohnya yang paling simpel aja? Ada. Bahasa. Ada contohnya itu yang paling gampang itu misalnya bakso ya. Bakso itu istilahnya dari Cina. Bakso dari Cina. Dari Cina. Yang pakai bak itu bakso, bakwan, bakmi, bakpao. Nah, itu dari Cina. Konon bak itu singkatan dari babi. Jadi kalau bakso sop babi. Kalau bakpao kue babi gitu. Bakmi mie babi gitu. Wah, bahaya nih kalau semuanya serba babi. Ya karena di sana kan itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Nah, kemudian masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia secara mayoritas Muslim. Ora payu, nggak laku kalau itu antara isi dengan istilahnya itu. Makanya dimodifikasi walaupun aslinya itu babi, tapi kalau di sini sapi. Mestinya kalau kita disiplin bahasa bukan bakso tapi sapso. Berarti namanya harus ganti juga. Harus ganti sapso, tapi kan di dalam budaya kan enggak. Berarti itu nanti kalau kaitannya dengan makanan nih, Pak. Iya, kalau kaitannya dengan ilmu nanti bisa berbahaya, salah pahamnya luar biasa itu yang memahami suatu istilah misalnya itu. Itu contoh sederhana. Tapi yang akan kita kupas nanti terutama yang penting-penting, yang pokok-pokok. Terutama yang tadi masalah iman, masalah Islam, masalah ilmu, itu penting itu. Jangan sampai orang misalnya, wah kamu tuh ngomongnya nggak ilmiah, tapi ilmiah sendiri nggak tahu ilmiah itu apa. Gitu. Berarti nanti kaitannya dengan meluruskan istilah itu memang kita cari
dari sumbernya yang paling utama. Iya, kita bandingkan, kita ada dengan yang istilahnya umum, ya. comparison study, kita komparasikan aslinya begini, bangsa Indonesia bisa memahaminya begini, misalnya dibandingkan dengan suku-suku lain, misalnya ilmu ya, suku Jawa itu mengenal namanya ngelmu gitu. Oh, iya. Kemudian diperpanjang menjadi apa? Karo basa itu angele ketemu. Ketemu. Tapi apakah ilmu itu apa yang sains misalnya orang barat gitu. Nah, itu nanti menarik itu kalau kita bisa menemukan sebetulnya yang asli itu apa gitu. Jangan sampai kita sudah berdebat, berdiskusi tentang dunia ilmu, tapi sebetulnya pengertian ilmunya orang Jawa dengan pengertian ilmunya orang Barat kan enggak ketemu nanti. Berarti malah jadi Nah, enggak ada ujungnya. Contohnya lagi, misalnya ada orang sakit. Wah, ini nganu digawa nggone dibawa ke orang pintar. Nah, orang pintarnya orang Jawa kan dukun. Nah, kan bukan orang pintar smart. Piano kan gitu. Nah, itu kan contoh juga. Oh iya, orang pintar itu berarti masih persepsi orang-orang kan sekarang kalau orang Jawa ya memang dukun itu. Kalau dibawa ke ilmuwan malah bukan, iya, bukan ke profesor atau siapa. Padahal itu orang pintar juga. Oke, menarik sekali. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.